musik sedih. Ya, 90% masyarakat Melayu itu kalau kita door to door tanya ke rumah. Ada Orang Melayu, iya. Atuk nenek saya Melayu. Melayu. Jadi kita tanya, ada songket apa bukti jati dirimu sebagai orang Melayu? Adakah kau punya baju? Ada songket kau gitu. Tak ada. Ada songket kau? Tak ada. Kemudian dari 90% sekian masyarakat Melayu yang ada di daerah kita itu, kita ingin lihat kapan masyarakat Melayu itu menggunakan busana Melayu. Agak miris kita bilang. Pertama mungkin orang akan menilai bahwa perkara mengangkat budaya Melayu dari bajunya, anggaplah tadi sebagai acara resepsi pernikahan dan lain sebagainya itu terkait dengan biaya. Benar. Betul ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang ngerasa agak malu makanya. Ya. Masih ada rasa itu. Ya. Karena pengrajinnya sendiri itu payah dicari hari ini. Benar. Penjahit baju Teluk Belanga dan Kecak Musang itu sulit kita cari hari ini. Payah jadinya ya? Ya kami sampai cari ke seberang memang. Ya. Kami memang belinya di luar negeri. Salah satu langkah. Ya. Sombong. Ya, tapi pakai lagi songket karena memang harus 2 lapis ya. Iya. 2 lapis 2 macam. Dan sedikit juga kita 2 lapis sampaikan pakai puring kepada dong. semua yang menyaksikan acara ini, mengingat daripada Teluk Belanga ataupun baju Cekak Musang ini, apapun namanya, munculnya ini dari sumber yang saya terima dan saya dapatkan itu berasal dari beberapa bangsa di zaman dahulu yang sewaktu perang. Masa perdagangan. Masa perdagangan kan gitu di Malaka. Itu diadopsi dari 3 bangsa waktu itu. Dia dari Mongol, Cina, kemudian dari India dan dari Timur Tengah. Artinya zaman dulu tuh bicara Malaka tuh belum Malaysia ya nyebutnya ya. Malaysia itu masih yang satu gabungan sama Sumatera ini ya. Jadi baju Melayu itu berdasarkan dari 3 bangsa ini. Awal dasarnya. Jadi yang Abah pakai ini jenisnya apa? Pakai ini? Kemudian kalau tadi kita berbicara masalah baju Teluk Belanga dulu. Teluk Belanga. Teluk Belanga itu dia seperti ini bentuknya. Kerahnya itu belum begitu aja. Kemudian menggunakan lahan lebih kurang sekitar 10 atau 12 cm dan menggunakan kancing satu kancing di atas. Satu kancing ya. Falsafah daripada baju Teluk Belanga berkancing satu. Ini Teluk Belanga yang mau jadi begini Teluk Belanga, Pak. Teluk Belanga ini adalah merupakan tauhid. Oh, Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada. Kemudian dia kantong untuk kantong bersaku 3. Bersakunya 3. 1 2 3. Ihsan. Kan gitu. Kemudian dia memakai tulang di samping dan memakai kekek. Kalau kami bilang istilahnya kekek. Iya. Walang kekek. Supaya dia nampak lebih besar dan lapang dipakai itu penggunaannya. Ya karena kalau tapi ada nggak sih di Malaysia yang kita tahu kan ada 2 jenis tuh, Cekak Musang dan kurta. Ini yang mereka sebut sebagai kurta fashionnya. Oh ini kurta? Kurta yang tanpa 5 kancing itu. Tapi kalau misalnya dibuat sekarang kayak model sekarang kamu body fit gini tanpa ada keket boleh, bisa juga. Boleh, nggak jadi masalah. Cuma kan begini, kalau kita mengacu kepada hasanah busana Melayu awalnya secara adat istiadat kan sudah sedikit. Iya. Kemudian artinya mengalami transformasi lah ya. Kalau tadi kita berbicara Teluk Belanga, kita coba ke Cekak Musang. Ini tadi Cekak Musang yang kami pakai itu ya, yang cakep Mandraguna Dijaya Paripurna, ulala itu ya. Keren lah pokoknya. Yang paling banyak beredar ya di tengah-tengah masyarakat Melayu kan gitu. Sama dengan yang ini dia. Jadi warna merah jadi. Ini jual nggak? Sih nggak banyak jauh ya antara Teluk Belanga dan Cekak Musang. Cuma berbeda di kancing kayaknya ya. Pertama perbedaannya ada di batang. Ada di batang kancing. Ada 5 ini ya, tadi 1 ya. Kemudian cekak itu ya, cekak. Mencengkram deh ya. Mengikat ikatan leher. Kemudian dia berkancing 5. Dari kancing 5 yang ada di Cekak Musang ini, 2-nya ini 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. 5 keseluruhan kancing adalah merupakan rukun Islam. Rukun Islam.
Perbedaannya hanya sebatas itu. Berarti kalau misalnya bukan Islam pakai ini secara nggak langsung dia seperti mempromosikan ya. Seperti itu rahasianya. Ya. Nah, ini agak panjang sebetulnya kalau kita kupas gali lebih dalam kan. Iya. Tapi karena waktu juga nggak memungkinkan, kita cukupkan aja lah ya. Padahal banyak loh, bawanya banyak loh. Kira tadi mau dikreditkan loh tadi. Penasaran gini. Ya. Tadi bahwa di suatu masa pernah buat acara pelatihan. Ya, entah itu seminar atau apapun namanya, kemudian ternyata peminatnya banyak. Sebenarnya apa kira-kira yang terpikir atau yang pernah mungkin Abah coba untuk bagaimana kemudian passion Melayu ini bisa disambut baik oleh karangan anak muda, khususnya sekarang ini Gen Z, katakan seperti itu. Apalah yang kira-kira yang tadi terwacanakan? Iya, salah satu konsep yang perlu kita pikirkan hari ini menyentuh hati-hati anak milenial itu bagaimana mereka bisa mencintai busana Melayu itu. Makanya kita coba mengikuti tren fashion itu dengan zamannya gitu. Contoh misalnya, hari ini anak-anak muda itu suka memakai pakaian kemeja yang body fit. Body fit. Iya. Tapi bagaimana istilahnya body fitnya itu, tapi kita bungkus dengan dengan bentuk yang berbaukan budaya. Salah satu contoh, ini mulai saya angkat ke permukaan. Ini baju semi kemeja ya, tapi dari bahan berbentuk slim fit, tapi bahan yang kita gunakan songket. Bahan etnik dari songket tenun batu bara. Okay. Ini dan alhamdulillah kayaknya sudah mulai banyak peminat ya. Ya, kita coba. Ini eksekutif muda seperti Cikgu Yanjuna ini. 200.000 aja. Ya, sama ya seperti dipakai sekarang ini kan seperti ini kan. Dan satu lagi Bang. Body fit loh nih. Kita coba dengan kawan-kawan itu untuk selalu menggunakan busana Melayu di setiap momen dan kesempatan. Harus. Jangan bilang orang Melayu kalau misalnya nggak punya baju teluk belanga ya. Cantan. Jangan pernah merasa malu untuk menggunakan simbol atribut kemelayuan itu. Karena Melayu itu memang indah. Dan cakep gagal. Coba kita tiga di sini. Ada satu soalan nih kalau di Jambi setiap hari Jumat sekolah-sekolah mengharuskan siswanya memakai seragam Melayu yang telah ditentukan. Masyarakat juga masih mengkonsumsi tayangan TV lokal yang berbahasa Melayu. Nah, cara-cara tersebut merupakan bentuk usaha untuk melestarikan budaya Melayu. Nah, kalau kita tengok tempat kita nih, apalah yang dilakukan oleh katakan pemerintah lah. Makanya hari ini kita coba bersinergi membangun komunikasi dengan pemerintahan, bagaimana nanti busana Melayu ini khususnya di Kota Medan itu bisa diangkat ke permukaan. Tapi tentunya dengan proses dan tahapan yang udah sampai tahapan mana nih kira-kira? Iya, hanya sebatas sebatas pembicaraan terlebih dahulu. Karena Karena mungkin kalau untuk dijadikan sebuah aturan di pemerintahan tentang penggunaan busana, khususnya busana Melayu, misalnya tiap hari Jumat atau hari tertentu, perlu kajian yang lebih mendalam. Apa kita tahu walaupun memang Medan itu tanah Deli notabene-nya kita tahu adalah masyarakat Melayu, tapi Medan itu kan dihuni oleh berbagai multi etnik. Ini yang menjadi jangan jauh-jauh bilang multi etnik ya, dekat aja mikrofonnya. Multi etnik yang juga menjadi sebuah pertimbangan gitu. Dan ini juga sempat pernah kita ajukan dulu ya. Sewaktu di masa masa waktu itulah. Ya masa itulah pernah kita ajukan. Tapi kan mengalami penolakan, alasannya karena multi etnis tadi itu. Mungkin kita kurang banyak waktu itu datangnya. Kalau misal kita datang ribuan semua orang Melayu, jadi itu barang tuh. Oleh karena itu di samping kita hari ini coba kembali mendekatkan diri dengan pemerintahan. Pokoknya tergantung siapa pemimpinnya nanti ya. Kemudian juga kita berharap sebenarnya kepada petinggi-petinggi Melayu yang arti kata punya punya power, punya kekuatan dan punya andil di pemerintahan ini untuk cara bisa cara bilang ini jangan cepat jadi anggota DPR atau jadi wali kota aja gitu. Kita coba menitipkan ini Bang, menitipkan pesan keinginan kepada petinggi-petinggi Melayu yang ada di Kota Medan khususnya ngomong di situ, di kamera gitu. Kami menitipkan pesannya, menitipkan apa? Satu pesan yang sangat istimewa yang kita coba titipkan selaku generasi muda terhadap para petinggi-petinggi Melayu khususnya di Kota Medan Sumatera Utara ini untuk bisa memikirkan bagaimana busana Melayu itu bisa menjadi tren di Kota Medan,
bisa menjadi sebuah kebanggaan bahwasannya Medan itu adalah tanah Delhi. Tanah Delhi, bumi Melayu. Jadi ya please lah ya. Kalau tidak kita mengangkatnya lagi siapa lagi? Betul. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya? Siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Yuk mulai dari sekarang. Yuk pesan sekarang ya. Oke, sahabat Podcaster dimanapun berada masih kita akan ada waktu untuk bincang-bincang lagi. Tapi sebelum itu kita harus kasih tahu bahwa sebenarnya kegiatan di Naira Studio Podcasting ini support penuhnya berasal dari Mitra Logistik. Oma kesal barangmu tak kunjung datang, atau barangmu tertukar dalam pengiriman? Tenang, ada Mitra Logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliranmu. Kirim barang aman bersama Mitra Logistik. Baik. Ya, kirim barang aman bersama Mitra Logistik. Jangan yang lain, ingat ya. Urusan kirim-kirim barang, kirim-kirim pindahan, pokoknya semua kirim-kirim mobil. Pakaian juga ya. Kirim-kirim pakaian juga ya. Ke Mitra Logistik aja. Baik. Informasi lebih lanjut tentang Mitra Logistik bisa di searching di Google di www.mitralogistik.co.id. Baik. Nah, Mbak tadi kalau cerita tentang udah jawab belum tadi? Udah ya? Yang mana? Berarti kita tanya balik. Nah, kalau tadi kita ngelihat ada hari batik, ya ke sini dibilang hari batik tanggal 2 Oktober udah lewat ya. Nah, kemudian juga ada hari kebaya tanggal 24 Juli. Dan ini kan sebenarnya yang merespon-respon perkara-perkara tanggal hari ini kan sebetulnya anak-anak muda. Bisa nggak kira-kira geser sedikit aja dia? Kita buat tanggal berapa dan hari apa itu coba memperkenalkan baju Melayu ini gitu loh. Hari baju berteluk belanga di tanggal berapa gitu. Mungkin nggak itu? Atau membuat propaganda campaign di luar sana yang memungkinkan. Tapi ada loh yang gajah untuk campaign Bengkulu nggak hadir juga ada memang. Emang ada juga yang kayak gitu. Sebenarnya sampai hari ini terpikirkan oleh kita memang. Kenapa ada hari batik? Nah, kita mau buat apa nih? Segala macam. Kenapa tidak ada kita jadikan hari berbusana Melayu gitu ya. Tapi makanya saya bilang tapi lebih spesifik. Mau yang dipilih mana? Yang cekak musangka gitu-gitu. Enggak mesti. Yang penting dia pakai baju Melayu aja. Mohon maaf kalau kita lihat sekarang ini pada saat acara pernikahan itu kan biasa tuh bagi-bagi bakal baju untuk keluarga laki-laki, keluarga perempuan ya. Opsinya kan pasti selalu batik. Benar. Jarang kali orang menggunakan kemudian pakai teluk belanga lah untuk mana lebih mahal per meter? Batik atau kain? Menjadi kendala sama hari ini, Pak, kenapanya? Eksposnya ke masyarakat itu kurang. Itu ya. Soalnya saya baru hari ini dapat bakal batik juga hari ini ceritanya. Eksposnya kepada masyarakat itu kurang sebenarnya. Kemudian tidak adanya ruang dan kesempatan untuk busana Melayu itu lebih ditonjolkan. Ya kalau katakan iklan yang masif katakan untuk kemudian bisa anggaplah di media sosial aja kita dulu mempromosikannya secara masif kan bisa saja sebenarnya. Tapi atau memang ini dianggap sebagai sebuah jalan aspirasi pribadi seorang pengrajin bajul sebagai pribadi untuk kemudian menyalurkan ini dianggap sebagai market bukan sebagai sebuah kearifan lokal yang harus diangkat gitu loh. Iya. Yang menjadi masalah hari ini seperti itu memang. Kita dianggap itu hanya merupakan sebuah kepentingan pribadi. Siapa yang menganggap itu? Kurang ajar sekali itu ya. Tolonglah ya, janganlah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya makanya saya bilang tadi kembali kepada mereka yang punya andil sebenarnya punya apa. Itu jangan-jangan orang Melayu juga yang kayak gitu nanti jangan. Dia orang Melayu pakai baju batik kawin kan gak cocok ini loh kayak gini nih. Nah nih. Iya, Pak Jon. Ya mungkin karena Melayu itu eksklusif mahal. Bisa jadi. Cuma batik semeter mungkin hanya 10.000 kita bahannya ini baru beli ini ya. Ini asal mana nih? Sengaja memang. Enggak mumpung ada tukang jahitnya. Jadi sengaja beli. Nah, ini nih ya. Langsung suruh jahit nanti panjang-panjang ini. Biar dapat diskon besar-besaran hari ini ya. Lihatlah nih. Daripada batik iklan itu ya. Jadi sedikit ingin saya sampaikan. Memang lebih mahal aja memang kainnya semeter itu ya. Berkenaan dengan kenapa sih tidak booming gitu busana Melayu? Kita tidak tidak terlalu jauh berpikir
Kita hari ini coba dulu. Busana Melayu ini kan busana pakaian orang Melayu. Betul. Sekarang kita pertanyakan, apakah orang Melayu itu cinta dengan busana? Kesana aja kameranya, Pak. Iya. Cinta nggak sih dengan busana yang cinta nggak sih kalian orang Melayu sama busana gini, Melayu? Ini menurut alam pemikiran saya, yang saya kaji hari ini seperti itu. Saya ambil contoh, mohon maaf ya. Saya tinggal itu lebih kurang notabene-nya itu masyarakatnya hampir 90% sekian Melayu. Tapi terkadang ada muncul rasa kesedihan di hati. Kan gitu. Dari 90% musik sedih. Iya, 90% masyarakat Melayu itu kalau kita door to door tanya ke rumah. Ada orang Melayu, iya. Atuk nenek saya Melayu Melayu. Jadi kita tanya, ada songket apa bukti jati dirimu sebagai orang Melayu? Adakah kau punya baju? Ada songket kau gitu? Tak ada. Ada songket kau? Tak ada. Kemudian dari 90% sekian masyarakat Melayu yang ada di daerah kita itu, kita ingin lihat kapan masyarakat Melayu itu menggunakan busana Melayu. Iya. Lebaran pun belum tentu ya? Lebaran. Belum tentu juga. Kalau Om Jul lebaran pakai busana Melayu ya? Orang. Kemudian pesta hajat perkawinan, sunat rasul ataupun ada acara-acara lain gitu. Kira-kira lah menurut seorang Mbah Jul nih, apalah opini yang dilakukan untuk membalikkan kondisi ini? Kita kan seperti itulah. Iya. Opini itu apa ya? Hari ini kita coba dulu membangkitkan rasa sebenarnya. Rasa yang tertinggal. Rasa yang pernah ada ya. Rasa kemelayuan di dalam diri itu. Bagaimana dia itu cinta memang dengan bersam. Apanya? Bersama arwahnya. Kesukuannya itu terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat, saya mohon maaf, bukan saya membanding. Kita maafkan. Ya tadi mohon maaf ya, tadi nggak sengaja. Bukan kita mengangkat. Saya hari ini kenapa terlalu berjuang dalam perihal ini. Saya dulu berjuang sendiri atau berjuang rame-rame nih? Berjuang sendiri. Oh iya. Berjuang sendiri. Masa sih? Saya dulu pertama kali membuka jahitan itu. Itu di daerah Belawan, tepatnya di perumahan pelabuhan waktu itu. Enggak laku? Enggak. Apa? Enggak waktu itu saya Saya itu dipanggil. Karena di situ orang menganggap biasanya kan penjahit itu kan identiknya kepada orang-orang Minang. Iya betul. Jadi mereka bilang, Jo bikin ini berapa? Jo bikin ini. Saya enggak jawab. Kok sombong kali ya Jo nih katanya. Saya bilang, saya bukan orang Minang, saya bilang. Saya orang Melayu. Apa dibilang orang itu? Ada orang Melayu itu Kang jahit. Pahamnya apa ke situ? Selama ini orang kan beranggapan Melayu itu nggak bisa apa-apa gitu kan. Kita buktikan. Arti kata kalau kita kepingin bangkit dan berbuat, kita jangan melihat sosok siapa dia. Jangan dilihat dari sisi etniknya. Nah, kalau memang maju memang berangkat dari diri sendiri yang gitu. Oke, Mbah Jul, awak tantang sekarang Mbah Jul. Kira-kira siap nggak buatkan baju kami untuk selama 1 tahun tayang di meja podcast ini setiap hari Kamis? Satu baju dipakai selama setahun? Bukan. Bukan. Gimana maksudnya? Pokoknya setiap hari Kamis kami harus ganti baju konsep Melayu. Iya. Nggak, artinya kami akan sonding-sonding. Ini baju dari Om Jul Anggara. Ini apa ya? Apakah tergantung MOU-nya atau tergantung nanti kita bicarakan di belakang. Tapi yang jelas opini yang bisa kita angkat saat ini seperti itu. Karena memang agak miris kita bilang. Pertama mungkin orang akan menilai bahwa perkara mengangkat budaya Melayu dari bajunya, anggaplah tadi sebagai acara resepsi pernikahan dan lain sebagainya itu terkait dengan biaya. Benar. Betul ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang ngerasa agak malu makanya. Masih ada rasa itu. Karena itu saya bilang tadi, kembali kepada rasa. Rasa kemelayuan di dalam diri itu tidak sepenuhnya seperti itu. Sehingga dia malu menunjukkan jati diri sebagai orang Melayu. Aku tak malu. Kalau kita persentasekan itu terlalu kecil ya. Orang yang berani memunculkan dirinya, menunjukkan siapa dia dengan yang tidak itu, makanya saya bilang, saya nggak jauh-jauh. Di tempat lingkungan saya itu 90%. Saya nggak pernah lihat hari ini orang pesta itu menggunakan busana Melayu. Tapi ini fenomena juga. Ini fenomena juga loh terjadi di negara jiran. Mereka saat ini lagi senang pakai busana batik justru. Betul. Makanya kenapa tergerus ya? Juga mereka pakai busana Melayu. Saya teringat satu pepatah Melayu. 2 pun tak apa-apa? Iya, 1 aja dulu Bang. Iya banyak. Ada pepatah itu yang mengatakan takkan Melayu hilang di bumi. Iya. Di bumi yang mana? Gitu kan. Kita mungkin
Melayunya itu sendiri tidak akan pernah hilang selagi dunia ini masih ada kan. Selama berkembang biak ya orang Melayunya. Tapi jangan salah Bang. Jangan salah, budayanya itu akan hilang dengan sendirinya dengan perjalannya waktu. Oh iya. Tapi bisa juga hilang kan nggak ada tanda-tandanya di kita orang Melayu itu baru masalah penggunaan busana Melayu. Sekarang kita tanya, pengrajinnya sendiri itu payah dicari hari ini. Benar. Penjahit baju teluk belanga dan kecak musang itu sulit kita cari hari ini. Payah jadinya ya. Ya kami sampai cari ke seberang memang. Ya. Kami memang belinya di luar negeri. Salah satu langkah. Salah satu langkah yang saya coba hari ini, bagaimana di samping istilahnya kita tetap memperkenalkan busana-busana Melayu. Kita coba menggugah regenerasi khususnya anak-anak Melayu itu cinta dengan busananya. Oke, berarti sepakat kita ya. Cinta dengan busana Melayu dan juga Tengkulo. Iya. Kita sepakat dulu bagaimana kemudian Mbah Jul ini mensponsori baju kita setiap kali tayang di Selayang Pandang ya. Berarti di belakang ini nanti ada ini ya, ada jelas display. Iya. Saya nengok betul, saya ngelihat Mbah Jebat ini dengan satu lagi Mbah Yong Hamdan ya. Itu PD-nya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Harus seperti itu. Awak angkat topi pinter ya. Angkat Tengkulo ya. Angkat Tengkulo nengok bagaimana mereka tuh PD ya menampilkan fashion Melayunya yang memang kesannya klasik untuk orang berdua kalau awak tengok. Betul kan Cegu? Betul. Klasik kan? Ya ini busananya dibeli di Malaysia ya, negeri jiran tuh. Cantik warnanya. Begini ya Mamang. Busana, tanjak dan kelengkapan itu kan jati diri. Iya. Orang Melayu ini dikenal melalui budaya. Oke. Salah satu contoh mungkin. Suatu ketika kita berjalan ke suatu tempat, kita lihat ada orang memakai belangkon lagi. Belangkon. Kira-kira yang terbesit di benak kita, ini kayaknya orang dari suku Jawa. Iya, betul. Padahal kita tidak kenal mereka gitu. Kenapa itu bisa terbesit? Karena kita ada simbol jati diri yang dipakainya sehingga kita tahu dari mereka. Betul. Identitinya ya. Rasanya orang Melayu nggak mungkin pakai. Bukan semua ini. Semua dibawa ini. Ya kan sengaja. Justru karena hari ini Naira mendatangkan tukang jahit yang Melayu, langsung dibawakan 2 kain untuk dijahitkan. Langsung. Awak tanya sekarang sama Bajul, Lebaran banyak nggak sih dapat orderan yang khusus minta dijahitkan baju? Penuh. Sombong. Kalau jelang Lebaran sombong. Kalau dibilang banyak enggak juga. Enggak juga. Serius? Nyata loh. Berarti kelewatan kalian lo. Harusnya ada. Buat baju. Persentasinya itu enggak banyak. Artinya gini aja. Ada kemungkinan ini setelah hari ini nanti akan dicari dia. Karena ada wacana mau nih jadikan fashion designer untuk acara UMKM tuh. Acara di Naira Podcasting, fashion designernya kita. Tapi alhamdulillah juga. Dalam kurun waktu belakangan ini saya lihat di pemerintahan Kota Medan, di Medan lah khususnya di seputaran apapun bentuk kegiatan-kegiatan acara yang dibuat itu kayaknya sudah memunculkan busana-busana Melayu. Kayaknya giat busana. Masih kayaknya. Ini kita pengen make sure dulu, pengen pastiin. Ya kan? Artinya gini, bisa aja nanti ke depan nextnya kita undang para influencer-influencer yang ada di Kota Medan. Mereka hadir khusus, kita minta mereka pakai baju busana Melayu. Komplit kita minta. Ini dari Jul Anggara bilang begitu aja, clear. Nanti kita kepinginnya baju melalui rumpun budaya ya. Kita coba nanti. Kalau rumpun budaya dah kita takkan ya. Kalau masih situ aja nih orangnya nanti ada bajuan, ada. Tapi ada loh orang yang selalu menunjukkan identitas Melayu itu dan PD. Namanya Yan Junam. Mana pakai peci ya. Orang Melayu lainnya nggak ada itu. Dan kemudahan masyarakat mendapatkan busana Melayu itu nanti kita kepingin nanti suatu ketika di Medan ini atau di Marelan lah seputaran sini kita coba membuat semacam galeri gitu. Oke. Oh, berarti ini bentuk kolaborasi lah ya, sinergi ya. Ada lumbung busana dan semacam lumbung busana Melayu dan kelengkapannya di situ. Lumbung itu bukan sehingga orang tatkala menginginkan seragam atau busana-busana Melayu tertentu itu tidak terlalu terpikirkan jauh-jauh. Ada lebih ke butik lah, jangan lumbung lah ya. Butik. Jen, bikin butik. Butik. Khusus ya. Butik khusus untuk. Karena memang kalau kita ke negeri jiran itu, kita sebut namanya Malaysia.
Itu 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai isinya semuanya busana Melayu. Dan kita sampai bingung mengeluarkan uangnya ya, antara sayang dan tidak. Karena macam-macam bentuknya di Malaysia ya. Makanya pengen kali ada di Medan ini ya. When we talking about betul. Culture of Malay ya, kebudayaan Melayu itu kan. Tapi memang so very difficult to find this. Ya, berarti I don't know why ya. When I visit Medan from Bali, I looking for but nothing. Yes. Hampir 10 menit lagi kita selesai dari acara ini. Tapi yang jelas pengen nama sampaikan kayaknya ya seorang Jul Anggara juga harus membuka diri ya terhadap influencer-influencer itu agar kemudian melalui passion ini dengan follower mereka yang ada ini juga terbantu terpromosikan. Benar. Gitu kolaborasi. Kolaborasi ini harus bisa kita seperti lakukan. yang kita lakukan hari ini kita bentuk kolaborasi. Iya, makanya tolong harus tinggalkan juga beberapa di sini. Dan juga Pak, ada pesan khusus istimewa buat yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Yang penting muncul rasa keinginan. Kita hari ini Bang membuka ruang seluas-luasnya kepada siapa saja untuk kepingin belajar jahit menjahit. Khususnya busana Melayu itu tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Silakan datang ke rumah. Hampir-hampir aja kita. Dan alhamdulillah hari ini kita coba dulu Bang mencari orang-orang yang bisa kita kita anggap untuk bekerja sama untuk menyediakan tempat dan fasilitas. Dan kita coba untuk memberikan didikan dan pengajaran tentang busana Melayu ini secara gratis, insya Allah. Karena apa Bang? Ini yang mungkin bisa kita sumbangsihkan untuk Melayu. Masya Allah. Tapi hari biasa kita nggak bisa, kita kan itu tenis. Karena apa? Tapi yang terpikir sama sekarang ini bagaimana kemudian salah satu jalan, kita coba mengangkat busana Melayu ini, kita buka pelatihan jahit menjahit. Termasuk Tengkulu juga ya. Iya, alhamdulillah. Ya, tapi yang jelas kita gratiskan gitu. Tapi memang untuk mempromosikan produk ini memang harus ada sampel tadi kayak Bajebar kan kita hadirkan di catwalk meja podcast ini ya. Cuma nanti Bajun ini PR Bajun nih. Ya banyak kali kasih PR. Soalnya dia akan mau kasih PR kita kasih PR dia. Hari ini kan gini Bang, kita belum dapat ruang dan kesempatan untuk menampilkan produk-produk yang sudah kita ciptakan. Betul, itu salah satu loh. Ya modelnya dia aja kalau gitu. Ada momen kegiatan acara ataupun maunya ada ruang tertentu yang diberikan untuk kita. Iya. Ya nanti kita bantu jadi produk yang ada. Makanya endorse aja Yan Juna. Yan Juna kan setiap acara ada acara-acara. Acara besar, acara kecil, ganggang. Nanti tinggal bilang, "Jadinya nih sama jalan." Makanya ini tujuannya ini ya, tadi ini kan. Maka tahu ya bayarlah. Jangan khawatir. Walaupun agaknya miring lah. Kayaknya belum ya. Apa itu? Ini besar juga. Ini namanya baju hias. Ini dia. Jadi ada kayak ini namanya outfit. Outfit. Kalau sudah berbaju teluk belanga atau cekak musang boleh dibantu pakai lapisan dari luarnya ini. Itu ya. Kayak mantelnya gitu bisa buat MC ini, MC. Ini namanya baju hias. Kalau yang saya pakai ini namanya baju layang ya, baju layang. Baju layang. Oh tadi ini baju layang tadi. Bisa dipakai untuk santai-santai. Layang-layang, selayang pandang. Ya kan? Mungkin berasal dari situ. Nanti kita sepakat aja bagaimana kemudian produk ini bisa dibantu sama para influencer yang nanti ditanggung jawab sama tim editing kita yang terbaru ini punya tanggung jawab bagaimana mengkolaborasikan kita dengan para influencer itu untuk banyak ses dong. Gak apa-apa, gak ada masalah. Tiba-tiba ada yang sesnya XXXXL gitu ya. Maaf ya, bukan body shaming ya. Sorry, bukan body shaming ya. Cuma terucapkan pula ya. Aduh, cek mana lah ini ya. Gak ada masalah, yang penting kan terpromosikan dan followernya ngelihat ada loh baju Melayu yang memang cakep dipakai untuk dalam kondisi-kondisi formal maupun semi formal kan seperti itu. Iya benar. Oke, nah kita minta pesan nih closing statement dari seorang Bajul. Bagaimana cara atau apa yang ingin Bajul sampaikan kepada generasi muda khususnya Gen Z atau mungkin gen apa sekarang namanya? Bukan nggak milenial lagi. Gen Z. Iya setelah Gen Z apa? Omega. Gen susu ikan ya. Iya loh. Udah gen Omega loh. Kayaknya pesan khusus kita mau minum susu ikan. Gimana kalian? Seorang Jul Anggara ini agar kemudian bisa gen Omega loh. Menginspirasi mereka, membuka mata mereka, cakrawala berpikir mereka bahwa di Sumatera Utara ini ada loh. Pakaian yang memang ada loh Jul Anggara dengan perak detik. Pakaian yang modis, keren dan bisa fashionable bisa kemudian dipromosi 08 sekian. boleh disampaikan dulu apa sih harapannya silakan. Ya, yang terpenting
kita kembali kepada falsafah dahulu, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita hari ini berada di tanah Delhi, merupakan tanah Melayu. Ya, kita harus tahu kita bahagian daripada bangsa ini, kan gitu. Maka cintailah Melayu itu sebagai jati diri, dengan menggunakan atribut-atribut Melayu, busana minimal Melayu. Pakai peci lah ya kemana-mana, biar nggak malu kali kalian dibilang orang lama ya kan. Lebih bisa dilengkapi dengan memakai tanja atau tengkulu, kan begitu, berkain samping. Dan harapan kita Bang Jun, di samping memang istilahnya sudah menggunakan atribut Melayu itu, gunakanlah atribut Melayu itu dengan yang sebenarnya sesuai dengan adat dan resam budaya Melayu itu sendiri. Terkadang mohon maaf hari ini banyak orang yang menggunakan atribut Melayu tapi tidak mencerminkan adab dan adat yang ada yang ini loh, ada yang pakai sepatu itu boleh nggak kayak gitu tuh? What do you think about that? I wanna know your opinion. What do you think? Udah pakai baju Melayu nih oke, tapi pakai sepatu ket warna Melayu sepatu bola lagi. Mim lamnya kan gitu, Melayu. Artinya Melayu itu apa ya? Sesuatu yang tinggi. Itu arti mana Melayu? Sesuatu yang tinggi. Bisa dijadikan itu apa, bukit, gunung atau apa? Arti kata kalau sudah tinggi, marwah dan martabat Melayu itu sebenarnya tinggi, yang harus kita jaga dan kita junjung. Artinya apalagi kalau kita menggunakan atribut yang sandang. Tolong dipromosikan di tempat untuk pelatihan menjahitnya supaya sahabat podcaster di luar sana bisa tahu. Saya nggak tahu nih ada komentar nggak di luar sana. Oh iya, kita buka ya, buka komentar. Buka sebentar dulu sedikit. Sabar ya, sebelum promosi kita lihat dulu ya. Rupanya kosong. Ada komentar nggak sih? Ada Muhammad, ada Rahman Pucuk Labu ada juga. Apa dia bilang? Apa dia bilang? Tolong buka dulu komentarnya, naik ke bawah lagi, terus. Ada lagi nggak ke atas lagi? Atas udah mentok. Terus lagi ke atas lagi, atas dulu. Habis ke bawah sih Pak, ke bawah. Ahoy itu siapa? Itu ada 10 komentar itu. Ada Muhammad Ali Hakiki. Ahoy. Ya, harganya Bang. Gimana? Yang mana satu? Jawabnya berapa? Ya, buat yang ada di mana aja ini dijual dengan harga mulai dari harga 50.000 ya. Yang ini boleh ya. Langsung di keranjang ya. Keranjang kuning. Yang ini dilelang dengan harga 100.000 saja ya, langsung pusing. Oke Pak, boleh dipromosiin mungkin supaya teman-teman pengrajin atau katakan ini untuk mengisi karya anak muda sekarang yang mungkin juga lagi kosong atau mereka butuh keahlian khusus ya, ini bolehlah dihubungi ke nomor berapa nih? Ya, yang pertama kita sampaikan pesan khusus kepada kawan-kawan yang bergiat sebagai pengrajin. Pengrajin. Jangan pernah lelah untuk terus berkarya dan berbuat. Karena penggiat-penggiat khususnya busana Melayu juga tidak terlalu banyak. Belum ada kompetitor berarti ya? Kayaknya belum. Oke. Kalau untuk tanja atau tengkuluk sendiri yang kita tahu sudah banyak. Ada muncul Alhamdulillah sudah Tapi banyak. kalau untuk busana Melayu itu sendiri kayaknya sampai hari ini sulit untuk kita dapatkan. Jadi dalam kesempatan ini kita juga memberi ruang kesempatan kepada siapa saja yang menyaksikan apa namanya ini? Naira Studio ini khususnya berkenaan dengan yang ingin belajar, kepingin tahu falsafah dari busana Melayu dan sebagainya, filosofinya, boleh nanti datang ke tempat saya. Yang ingin belajar, insya Allah kita buka ruang waktu nanti dalam seminggu itu kita sudah saya rencanakan untuk mengapakan waktu satu hari dalam seminggu untuk meruangkan waktu untuk memberikan pengajaran tentang menjahit. Dan semua gratis ya? Dan alhamdulillah insya Allah gratis. Masya Allah. Tapi ada catatan, belajarnya gratis, tapi bahan prakteknya bawa sendiri. Ya. Jangan lupa. Biar ada modal sedikit. Jangan kayak boncos saja nggak ada modal. Aku aja beli ini ha. Iya. Oke. Baik, nggak terasa 1 jam lebih kita telah berlalu. Tapi kita minta timernya memang biasa. Nggak ada. Agak lupa yang kali ini kayaknya tim kita. Memang agak lain ya kadang. Kita minta kepada Bajol untuk memberikan pantun dadakan ya. Ini sebagai pantun penutup bagi acara kita pada Selayang Pandang episode ke 20 hari ini ya.
mudah-mudahan terhibur juga dengan sahabat podcaster yang di luar sana. Banyak lah, banyak pesan, wawasan ya untuk episode ke-20 Selain Pandang pada suaranya. Karena spesial ya. Biasa kita nampilkan penyanyi full dari awal sampai nyanyi, nyanyi. Lagu kedua pun nggak sempat kita putarkan ya. Sempat lah nanti. Ya, penutup ya. Layang-layang selayang pandang. Iya. Satu pantun aja ini. Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu. Petik selasih dikala petang. Ambil batangnya dikerat-kerat. Terima kasih kepada seluruh kru Selayang Pandang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dan silaturahmi semakin dipererat. Oke, mengakhiri perusahaan kita persuaan. Ini karena biasa gunakan Inggris. Kayaknya ada satu pesan lah. Kalau sudah katanya berjalan di kala petang, Tuan berangkat katanya ke Indragiri. Kalau sudah hari ini dapat diundang, ya harapannya kalau bisa diundang lagi. Promosi nomor kalau misal menghubungin mau pesan-pesan baju di 08. Ya, bagi semua yang ingin ingin belajar, ingin bertanya. Dan ingin pesan baju lah, buat baju lah. Pesan lagi? Bilang aja udah, I'm the one and only. Bilang gitu. Cepat kali tembaknya. Namanya juga jangan lupa. Nggak jauh-jauh kok di Hamparan Perak. Kalau nyampe nanti di Pakar Hamparan Perak tanya aja, mana rumah Bahjul yang itu? Penjahit apa? Penjahat apa penjahit? Penjahit. Tailor. Dan insyaallah pada kenal semua. Insyaallah. Hamparan Perak semua kenal gitu ya. Iya. Oke, baik kalau begitu ini sebagai persembahan terakhir dari seorang Jul Anggara. Ini ada permintaan dari Mama Risa gitu ya, dan pendapat kita biasanya karena ini lagu terakhir yang bisa kita tayangkan sebagai penutup di acara Selayang Pandang episode ke-20. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sahabat podcaster ya yang ada di luar sana, semoga senantiasa dalam kebahagiaan, sehat ya. Kemudian juga senantiasa berlimpah rezeki ya. Amin. Mudah-mudahan bisa saling support dan Anda bisa tertarik untuk membudayakan kemelayuan ini melalui baju Melayu ya. Terutama kalau acara pernikahan cobalah dan mulai cobalah seragam ya kan. Couple ini bukan couple lagi, coupler ya kalau ini. Soalnya banyak yang pakai ya. Ya, terimalah persembahan terakhir dari seorang Julham. Julanggara ya, jangan lupa untuk mensubscribe kita punya YouTube channel, juga kita punya sosial media yang lain ya. Jangan lupa di follow untuk Instagram, podcast, Instagram, Facebook, Spotify dan juga kita punya TikTok ya. Jangan lupa untuk di follow. Iya, ini dia terakhir lagu kita. Selayang Pandang. Selayang Pandang. Patah Kemudi. Patah Kemudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Patah kemudi di laut tenang. Haluan menuju laut utara. Patah kemudi di laut tenang. Haluan menuju laut utara.